dua pengusaha perempuan yang sudah hadir di sini. Akhirnya kita ngambil solusi untuk timnya hanya datang berdasarkan job. Itu karena kita nggak mau ada yang di layoff. Saya ambil FKG, kedokteran gigi. Oh, dokter gigi masuk ke jewelry. Iya. Nah, itu fun banget. Women, empower women. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Saat ini Anda sedang mendengarkan Women Empower Women bersama saya Liliana Tanusudibyo. Di sini saya mengundang para perempuan, teman-teman, dan kolega untuk saling berbagi cerita, sharing pengalaman, hidup dan karier, serta keluarga. Juga yang lain-lain yang dapat memberikan informasi dan inspirasi kepada kita semua. Episode kali ini sudah bersama dengan saya, teman-teman pengusaha perempuan, bertepatan dengan International Women's Day. Tema yang diangkat Inspiring Women for a Brighter Future. Kita percaya perempuan tangguh dapat membawa harapan yang lebih baik, menjadikan masa depan yang lebih cerah, karena perempuan memiliki kekuatan dan potensi untuk menciptakan positive impact, tidak hanya untuk pribadinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Baiklah, sekarang kita mau menyapa dua pengusaha perempuan yang sudah hadir di sini. Pertama-tama saya akan menyapa Ibu Esther. Selamat datang Ibu Esther. Senang berjumpa dengan Ibu. Saya juga, Dan ya, bagaimana kabarnya? baik. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di sini. Ibu Esther adalah pendiri dan pemilik Amero Jewelry, perusahaan perhiasan Indonesia yang sudah go internasional. Sudah beberapa kali tampil di New York Fashion Week ya. Dan September yang lalu berkolaborasi dengan Livat ya, dengan tren Spring Summer 2024. Nah, 2024. Oke, Bu Esther, retail jewelry selalu berhubungan dengan desain ya. Betul. Apa yang Ibu Esther lakukan untuk mengupdate tren-tren terbaru, baik itu lokal maupun internasional? Tentunya kita selalu banyak belajar, update dari desainer lokal atau tren fashion yang sekarang seperti apa. Dan karena kan sebenarnya desain itu sifatnya tidak statis kan, jadi kita harus selalu update. Iya benar. Bagaimana dengan biasanya mengupdate tren itu, biasanya Ibu Esther melihat apa? Melihat sosial media atau dengan pameran jewelry, dengan katalog-katalog? Semuanya Ibu, sosial media ya? juga, bahkan artis juga, Ibu juga kita lihat. Karena biasanya kalau kita ngelihat tren-tren itu kan pastinya kita melihat sesuatu yang berbeda ya, terutama untuk pasar internasional gitu. Jadi kita harus melihatnya lebih ke pasar internasional. Kalau lokal biasanya Ibu kan selalu ada value-nya. Saya lihat jewelry-nya ada desainnya ada value itu ya. Betul. Itu luar biasa ya, Bu ya. Apakah Ibu Esther turun langsung juga? Iya Bu. Untuk produksinya? Untuk produksi, untuk desain. Untuk sales juga kadang saya masih. Oh, sales juga ya. Oh, luar biasa. Karena kan kita selalu dapat masukan dan kita bisa evaluasi untuk semuanya itu. Iya, hebat ya teman-teman. Karena dengan adanya evaluasi, dengan adanya turun langsung itu membuat produksi itu lebih baik. Benar kan Bu? Ya. Nah, saya juga ingin menyapa Ibu Tama. Halo Ibu Tama. Selamat datang, bagaimana kabarnya? Baik Bu, thank you. Baik ya. Ibu Tama adalah seorang founder dan CEO Moir Rugs. Tapi ada yang mengatakan itu Moire. Kalau bahasa Indonesianya Moire. Perusahaan manufacturer Indonesia yang memproduksi karpet handmade premium. Rugs dan karpet adalah salah satu item yang esensial ya Bu ya, di dalam interior design. Apakah tinggi rendahnya harga di market itu ditentukan oleh desain atau oleh jenis bahan yang dipakai? Sebenarnya itu atau keduanya? Sebenarnya dua-duanya ya Bu ya. Maksudnya dari awal kita ngobrol dengan customer, biasanya yang kita tanyakan adalah, karena biasanya karpet tuh ditaruhnya paling akhir kalau di project. Kalau kita dapat project itu udah tinggal sisa budget. Finishing, Jadi sebenarnya
dengan adanya Moire ini kita tuh mau kayak educate bahwa sebenarnya karpet tuh bukan cuma pelengkap, tapi dia tuh bisa stand out gitu. Jadi dari situ kita bukan cuman hanya menjual yang mahal tapi nggak kasih solusi. Biasanya kita akan ngobrol juga sama klien, nih budgetnya sisa berapa nih, seperti itu. Kalau misalkan masih oke banget, berarti kita bisa pakai bahan yang ini, atau misalkan harus dibagi-bagi dengan aksesoris yang lain, kita akan memberikan solusi dengan bahan yang tetap oke, tapi mungkin bisa dimainkan dengan pattern dan desain lainnya. Oke. Jadi Ibu menentukan sendiri ya jenis bahannya seperti apa, terus desainnya seperti apa gitu yang mau dipakai. Iya, kalau saya dengan tim, tapi kalau udah dengan customer biasanya udah tim yang turun. Tim yang turun ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Esther juga. Ibu Esther, bisa diceritakan bagaimana awal mula mendirikan perusahaan ini di bidang industri emas ini? Sebelumnya awalnya itu dari orang tua. Dari orang tua ya. Tapi setelah saya lulus kuliah, bahkan sebenarnya saya kuliahnya berbeda sekali. Apa ya? Saya ambil FKG, kedokteran gigi. Dokter gigi masuk ke jewelry. Iya. Nah, itu fun banget. Itu beda banget ya. Sebenarnya ada persamaannya ya, kalau untuk estetiknya ada. Ada ya. Dan setelah saya lulus, saya mulai bekerja waktu itu. Kebetulan kan perusahaan memerlukan pengembangan yang lebih. Jadi dan anak-anak juga waktu itu sebenarnya kalau saya malam praktek atau apa kan mereka ditinggal. Jadi akhirnya ya udahlah, saya dengan berat hati saya memilih untuk saya lebih ke usaha perhiasan. Jadi berhenti dokter giginya? Iya. Jadi langsung ke berusaha perhiasan. Karena perhiasan itu seperti ini ya, orang kalau memakai perhiasan emas itu orang bilang pakainya itu untung. Karena apa? Dengan memakai perhiasan emas itu dipakai makin lama makin naik harganya. Ya, ada nilai investasinya ya. Sebenarnya kalau orang di Indonesia kan seperti itu ya, kita daripada uangnya di dompet habis begitu aja, kalau beli perhiasan kan seperti menabung. Jadi benar. Ada istilah kita berhias sambil menabung. Nah itu benar nih Bu Esther ya. Jadi emas itu ada value-nya. Pada saat kita memakai emas itu nggak turun value-nya, tetap bisa naik terus. Dan itu seperti menabung, benar sih. Nah kalau untuk Ibu Tama, saya ingin juga menanyakan bagaimana Ibu mengawali membuka usaha ini. Kenapa harus karpet? Ini kayaknya banyak sekali pertanyaan, karena sebenarnya background orang tua saya juga nggak ada yang pebisnis. Saya kembali ke Indonesia tuh 2014. Udah hamil besar, masih kerja corporate, jadi nggak ada kepikiran untuk buka usaha sama sekali. Tapi waktu itu karena baru pindah, jadi masih isi rumah, agak kesulitan untuk menemukan karpet dengan harga yang oke, dengan desain yang tepat. Jadi either memang karpetnya yang Persian rugs yang harganya terlalu mahal, atau memang karpetnya memang di bawah sekali. Jadi waktu itu saya desain sendiri, terus bekerja sama dengan pengrajin buat untuk diri sendiri. Dari situ banyak yang bilang, kenapa sih waktu nggak dijual aja? 2014 tuh Instagram lagi naik-naiknya. Jadi saya berjualan berdasarkan pre-order, jadi nggak ada modal sama sekali. Ada yang order, DP, dan saya buat. Setahun berjalan bisnis, akhirnya saya decide untuk keluar dari corporate. Pikirannya simple, mau punya toko di mall. Waktu itu mikirnya anak masih umur 1 tahun, nanti kalau anaknya udah sekolah, anak sekolah, saya pergi ke mall nungguin toko. As simple as that. Tapi ternyata berjalan dan jadi seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi tadinya dari bisnis rumah ya? Iya, dari rumah, terus berkembang menjadi besar. Itu luar biasa sekali ya. Itu sangat luar biasa. Nah, untuk dibalik itu semua pasti ada motivasi yang ibu-ibu ada ini untuk baik itu sebagai pebisnis di perhiasan maupun di karpet, itu pasti ada motivasinya. Apa sih motivasi ibu-ibu untuk bisnis itu? Kalau motivasi dari Amero, kita ingin membuat perhiasan dari Indonesia yang bisa sampai ke luar negeri. Jadi kita bangga memakai ini perhiasan dari Indonesia. Dan kita, wah ini dari Indonesia loh perhiasannya. Ternyata kualitasnya
dan desain-desainnya tidak kalah dengan dari luar. Dari luar ya. Ya itu motivasi yang sangat luar biasa karena sebagai anak bangsa kita bisa membawa nama Indonesia juga ke arah seperti ini ya. Jadi ke desain jewelry pada saat kita bawa ke luar negeri, tentunya jewelry ini pasti kalau menarik kan pasti orang tanya ini dari mana nih jewelrynya, dari Indonesia. Nah itu nama Indonesia naik lagi ya. Sedangkan Ibu gimana? Bagaimana motivasi apa gitu? Kalau motivasi secara pribadi sih lebih ke saat udah menikah banyak orang tuh biasanya jadi nggak produktif. Jadi pikirannya kalau ibu rumah tangga di rumah, bukan berarti ibu rumah tangga nggak bagus, itu malah lebih susah sih kalau menurut saya karena 24 hours at home, harus handle stress, kids, sama semuanya. Cuman saya berpikir selain ibu rumah tangga bisa ngapain. Jadi paling nggak tetap ada value atau tetap ada kegiatan yang bisa membuat kita produktif, nggak cuman nggak bosen di rumah kayak gitu. Entah jadi mencari kegiatan, paling nggak kadang-kadang banyak ibu-ibu yang ngerasa wah kalau di rumah nanti suaminya bekerja, nanti kita jadi ketinggalan nih. Nanti kita ngerasa banyak yang suaminya berkembang, kitanya bagaimana, banyak yang merasa seperti itu. Jadi saya berpikir daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, selagi anak-anak juga kepegang, ya udah bisnis tetap berjalan. Ya itu satu pemikiran yang luar biasa ya. Pada saat kita sebagai ibu, bukan saja kita harus 100% kita hanya di rumah saja, tapi kita bisa produktif tadi ya, bisa produktif, kita bisa membuat diri kita itu lebih, potensi yang ada di dalam diri kita itu dikembangkan. Nah dengan itu sangat luar biasa sih. Jadi sebagai ibu bisa memanage keluarga dan juga bisa berusaha. Berbicara tentang dunia usaha, pasti ada tantangannya tersendiri. Tantangan apa yang dialami dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Ibu, di dalam berusaha memang ada tantangan ya. Tantangan apa yang Ibu hadapi dan bagaimana menyelesaikan tantangan itu? Dalam bisnis perhiasan, tantangan lebih banyak ke desainnya. Bagaimana kita menciptakan satu produk yang bisa diterima dan artinya itu bisa menjadi disukain orang. Gitu. Itu tantangan utama buat kita. Dan hal-hal menarik apa yang pada saat tantangan itu bisa terselesaikan gitu? Hal-hal apa yang sangat gimana ya? Oh ini desain kita diterima nih gitu. Jadi senang banget loh pastinya. Iya, seperti kita pernah bikin suatu perhiasan yang kita ada story-nya. Kita kasih nama Mariposa. Mariposa itu bahasa Spanyol yang artinya kupu-kupu. Jadi kita bikin perhiasan itu yang mempunyai story bahwa kita sebagai perempuan kan tentunya perhiasan sangat berhubungan dengan wanita ya. Kecantikan. Ya, kecantikan juga. Jadi kita bikin itu perhiasan dengan ceritanya seperti untuk menjadi kupu-kupu itu perlu suatu proses yang dari ulat ke pompong dan dia perlu ekstra usaha untuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Jadi kita itu bikin cerita di perhiasan itu, kita bentuk kupu-kupu yang cantik, kita bikin itu. Jadi supaya wanita yang menggunakan itu bisa merasa wah saya harus cantik, itu perlu effort, perlu usaha, dan nggak cuma di perhiasan, mungkin dalam hidup kita juga kita untuk melakukan sesuatu perlu usaha. Iya, jadi tantangan itu pasti ada di setiap kehidupan kita. Pada saat kita bisa melewati tantangan itu pastinya kita naik kelas, dan itu yang terbaik tentunya ya. Pada saat kita udah naik kelas, oh kita berarti sudah lulus nih dari tantangan ini. Tapi ada lagi Bu, tantangan. Ada tantangan berikutnya. Dan harus lulus terus itu, melewatin semua tantangan itu. Oke, kalau Ibu Tama bagaimana nih? Sebenarnya sama dengan Bu Esther, maksudnya di desain, cuman tantangan yang terberat yang pernah dilewatin kayak waktu COVID ya Bu ya. Itu sebenarnya berasa sekali, karena kan kalau kita memang mainly hubungannya tuh dengan konstruksi, dan semua itu harus ketemu dan keluar. Waktu COVID lockdown itu sempat agak berasa juga. Awal 1-2 bulan itu oke, akhirnya kayaknya 6 bulan COVID itu akhirnya kita ngambil solusi untuk timnya hanya datang berdasarkan job. Itu karena kita nggak mau ada yang di layoff, karena sebenarnya orang-orang pabrik kita tuh banyak juga yang umurnya udah di atas 60 tahun. Jadi kita juga mikir nih kalau sampai kita layoff mereka juga gimana, karena waktu COVID memang
banyak yang kita juga support untuk mereka dan keluarga. Akhirnya datangnya per project, digilir itu berlangsung kira-kira 3-4 bulan. Tapi alhamdulillah kan setelah itu sih udah bisa kembali normal. Saat itu nggak ada yang di layoff juga. Terus kayaknya COVID tahun kedua kita sih udah masuk semuanya, karena juga susah juga kalau semuanya harus berdasarkan online. Kan nggak mungkin juga. Akhirnya tim saya juga desainer bilang, udah deh Bu, kita masuk aja, lebih baik daripada kita online juga nggak bisa 100% maksimal. Akhirnya karena bisa masuk, proyek-proyek yang ada bisa diselesaikan lebih cepat, jadi bisa bergulir ke yang berikutnya. Dunia usaha, bisnis berbicara tentang pemberdayaan. Women empower women. Perempuan mengajak serta perempuan dengan memperlengkapi, mengequip mereka untuk berdaya, untuk berusaha. Mengajak serta orang lain tentu bukan hal yang mudah. Kira-kira kiat-kiat apa dan cara-cara yang bagaimana yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk mengajak atau memberdayakan perempuan? Di produksi kita kebetulan 60% itu perempuan. Ya. Alasannya kenapa? Karena ya memang kita ingin memberdayakan perempuan, karena mereka akan dengan tentunya akan membantu ekonomi keluarga. Terus yang kedua, mereka juga lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu itu, dan mereka juga lebih punya nilai untuk melihat perhiasan itu seperti apa sih sebagai perempuan, seperti itu. Makanya kita lebih sensitif gitu. Ya, lebih sensitif dan lebih punya nilai itu seperti apa gitu. Ada value-nya. Iya. Bagaimana dengan Bu Tama? Kalau saya memang aktif untuk mentoring UMKM. Jadi biasanya sering ada yang mengajak saya, ini ada UMKM dari sini bekerjasama dengan pemerintahan, mau nggak sih? Itu sebenarnya lebih kayak volunteering aja sih, supaya mereka misalkan produknya udah bagus tapi belum tahu gimana caranya untuk memperbaiki dari brandingnya, dari packaging dan lain-lain. Jadi biasanya dari situ programnya biasanya sekitar 12 minggu. Nanti kita bisa compare dari pertama mereka start sampai di akhirnya seperti apa. Ada juga program yang memang yang setelah di akhir mereka mendapatkan investor. Jadi mudah-mudahan dari program-program yang kita support itu bisa membantu mereka untuk menghasilkan produk yang lebih layak untuk dipasarkan. Oke. Ibu Esther, saya mau bertanya lagi. Ibu Esther sebagai seorang ibu, sebagai pimpinan perempuan di sebuah perusahaan, apakah Ibu Esther mempunyai nilai-nilai yang dibagikan kepada anak-anak dan juga karyawan di perusahaan? Tentunya iya Bu, pasti itu. Saya selalu mengajarkan anak-anak kejujuran itu penting, dan fokus dan konsistensi. Itu yang selalu kejujuran, fokus, konsistensi. Dan di perusahaan kita terapkan, kita sebut I care. I care itu artinya I-nya itu integritas, care-nya kontribusi, akurasi, responsibility. Ya, harus begitu kita. Jadi setiap, bahkan karyawan pun kita haruskan mereka tahu itu semua dan melakukannya. Ibu Tama begitu juga ya? Iya, sama. Jadi dalam berusaha itu pasti ada nilai-nilai yang harus dibangun. Di sini Ibu Esther, konsistensi itu sangat penting di dalam berusaha, dan juga kejujuran ya, fokus dan konsisten. Itu ada 3 kata: fokus, konsisten, dan kejujuran. Itu yang harus diajarkan kepada karyawan dan juga keluarga. Terutama keluarga ya. Sangat penting itu. Nah, ini saya ingin juga bertanya tentang menjaga keseimbangan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pimpinan. Itu kan tentunya ada harus ada keseimbangan yang seperti apa yang harus dilakukan supaya itu semua berjalan dengan baik. Itu perlu belajar sih Bu. Sampai sekarang juga masih belajar. Kadang kita sebagai business woman ya, kadang kita terlalu
punya target atau punya apa, kadang suka kelewat gitu. Cuman ya balik lagi kita selalu ada yang mengingatkan. Terus kadang kita sendiri juga koreksi diri kita sendiri, bagaimana kita membagi waktu apa gitu. Ya, karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Tapi pada saat kita mengerti, kita tahu bahwa kita kelewat nih, katanya Ibu Esther. Kita harus balik ke realnya lagi gitu ya. Bagaimana Bu Tama? Ya sebenarnya sih iya sih. Kalau saya lebih ke kalau kitanya sukses, maksudnya orang tuanya sukses tapi anaknya enggak, menurut saya itu bukan kesuksesan. Bukan kesuksesan gitu. Memang anak saya juga usianya masih muda banget sih, masih umur 9 dan 6. Tapi saya rasa saat mereka butuhkan, misalkan di sekolah ada apa, kita berusaha untuk datang. Kalaupun harus pergi keluar kota, ya biasanya saya menghindari terlalu lama. Kalau misalkan anak-anak yang bisa berangkat dari kantor, ya anak-anak aja, saya nggak usah. Jadi balance, paling nggak mereka bisa ngeliat saya saat dinner atau ngerjain PR atau apa. Jadi jangan sampai nggak ngeliat ibunya berapa hari, begitu bangun sayanya tidur, merekanya sekolah. Jadi ya hal-hal kecil kayaknya matters deh. Atau weekend biasanya saya full sama keluarga. Iya, tentunya ada hari-hari tertentu ya untuk keluarga ya pastinya. Benar. Karena di dalam kesibukan kita sehari-hari, mungkin dari Senin sampai Jumat, dan keluarga itu harus dinomorsatukan. Jadi harus weekend itu khusus untuk keluarga. Jangan terus kita pergi kemana-mana lagi tanpa keluarga. Harus fokus ke keluarga. Jadi keluarga sangat matters ya, karena dengan adanya keluarga itulah satu komunitas yang terkecil dalam hidup kita. Pada saat kita bisa sukses di luar tapi keluarga kita berantakan, ya buat apa itu? Jadi yang terpenting keluarga kita juga harus aman ya. Selain kita dapat menjaga orang-orang yang kita kasihi di sekeliling kita seperti suami, anak, dan orang tua, keseimbangan berbicara juga tentang bagaimana kita dapat menjaga diri kita pribadi. Pada dasarnya, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Bagaimana kita menjaga ketiganya seimbang? Jika kita bicara kesuksesan dalam kehidupan, bukan hanya secara fisik yang terpelihara, tetapi jiwa dan roh ini juga harus terpelihara sempurna. Bagaimana menyikapi hal ini? Dan kegiatan apa kira-kira Bu Esther yang dilakukan untuk menyeimbangkan tubuh, jiwa, dan roh? Untuk kegiatan-kegiatan itu untuk menyeimbangkan roh, kita selalu ingat bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, dan tentunya kita harus selalu meluangkan waktu untuk ibadah, untuk bersekutu dengan Tuhan. Tentunya itu harus kita lakukan. Yang lain-lainnya ya kita pasti cari yang kita bernyanyi, kita olahraga gitu, kita udah mendapatkan sesuatu. Kalau Bu Tama tipsnya seperti apa? Sama sih, saya biasanya kalau olahraga itu pagi, anak-anak berangkat sekolah, saya biasanya either pilates atau memang ada kegiatan lain ke gym atau apa gitu, PT. Soalnya kayaknya kalau nggak dibantu olahraga, badan juga lebih gampang capek. Biasanya seperti itu. Maksudnya entah punggung mulai kerasa atau gimana, akhirnya sempet nggak sempet olahraga. Tapi kalau misalkan hubungan dengan Tuhan, kayaknya memang harus disempetin ya. Kayak beberapa menit sehari di antara kesibukan, kayaknya memang harus apa-apa kembali ke Tuhan. Karena minta tolongnya, dan kayaknya kehidupan kita memang ya diatur oleh Tuhan. Iya, kita tahu bahwa di dalam jiwa atau soul kita terdapat pikiran, kemauan, emosi, dan personality. Jiwa itu terletak di antara tubuh dan roh. Tapi roh kita ini yang berhubungan dengan Tuhan, pencipta kita. Jadi kita harus memelihara roh kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan roh yang baik, dengan hubungan kita dengan Tuhan, pastinya kehidupan di dunia ini rasanya lebih bahagia. Karena kita bahagia bukan berarti kita bahagia hanya fisik kita saja, tapi roh kita itu juga terpelihara sempurna. Ini pertanyaan saya terakhir. Berbicara tentang kesuksesan, pencapaian dalam kehidupan dan karier. Mencapai suatu tujuan atau goal harus mempunyai target. Selama ini target-target apa yang direncanakan dan apakah sudah diselesaikan? Yang sebenarnya tadi saya udah singgung, target saya itu ingin membuat perhiasan dari Indonesia sampai terkenal di mancanegara. Nah, itu target itu ya. Kiat-kiatnya
sebenarnya banyak sekali Bu yang mau dilakukan, banyak sekali ya, dan kita masih berusaha dan kita selalu improve untuk melakukan itu semua. Kalau dibicarakan nggak akan selesai ya, karena itu proses. Iya, bagaimana dengan Ibu Tama sendiri? Kalau saya lebih mau untap banyak market di Indonesia, nggak buru-buru ke luar negeri, karena sebenarnya saya lebih memilih untuk slow growth tapi sustain. Oke, slow growth tapi sustain. Tak terasa obrolan kami sudah sampai di segmen penutup. Rasanya masih banyak yang ingin kita obrolkan ya. Tetapi waktu membatasi kita semua. Terima kasih Mbak Esther, terima kasih Bu Tama atas obrolannya, atas insight yang sudah bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih dan semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti dan mendengarkan podcast ini. Nantikan juga episode selanjutnya. Jangan lupa follow, ikuti update terbaru dari podcast Women Empower Women. Tidak ada batasan yang membatasi diri dalam mencapai cita-cita. Jangan hanya bermimpi tentang sukses. Kerjakan dengan gigih, tekun, jujur, dan fokus. Niscaya sukses itu milikmu. Kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Keep inspiring people. Saya Liliana Tanusudibyo. Sampai jumpa.